Silahkan, tadi sudah saya share tata tertib kajian yang bisa dibaca di kolom chat ya. Silahkan, nama yang tertera pada layar Zoom itu adalah nama asli, bukan nama perangkat atau institusi, dan silahkan kameranya di-on-kan agar kita bisa saling mengenal satu sama lain ya. Dan ini juga yang penting ya, yang kita harus perhatikan, silakan bagi peserta untuk menonaktifkan mic-nya ya ketika selama kajian berlangsung, dan nanti insya Allah akan diberi kesempatan untuk open mic ketika sesi Q&A, yaitu setelah materi disampaikan oleh Ustadzah Ummu Salamah. Tak lupa pula saya mengingatkan untuk bagi yang belum follow IG dari Khadijah Institute Official, Firdaus Family Official, ya, Cinta Quran, serta Rumah Syariah Institute. Baik, karena Ummu sudah bergabung di sini, kita sapa Ustadzah Ummu Salamah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana kabarnya Ustadzah? Sehat-sehat, alhamdulillah. Semoga semua juga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita serahkan forum ini ke Ustadzah Ummu Salamah yang akan menyampaikan materi kajian kitab Al-Muyassar. Kepada Ustadzah Ummu, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sister-fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa. Dan saya memang sengaja memilihkan tafsir surat An-Nur karena memang surat ini ada hadis ya yang menyatakan, sekalipun hadis ini diperdebatkan di kalangan para ahli hadis, ada yang mengatakan hadis ini dhaif begitu ya. Makanya saya tidak mencantumkan di dalam maksudnya untuk menghindari perdebatan itu, saya lebih memasukkan kepada pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa saya ketika Rasul bersabda yang artinya ajarilah perempuan-perempuan kalian surat An-Nur ya, ini senada dengan pernyataan Umar bin Khattab. Namun sekali lagi pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bukanlah hadis ya, tapi dia sekadar pernyataan seorang Amirul Mukminin ketika mengutus kepada amilnya ya, kepada pegawai-pegawainya untuk mengurusi umatnya di suatu tempat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ta'allamu surat Bara'ah wa 'allimu nisa'akum suratun nur. Maaf, suratan nur. Ajarkanlah surah Al-Bara'ah ya oleh kalian ya kepada siapapun, ini umum kepada laki-laki maupun perempuan. Namun ada kekhususan dari pernyataan Umar ini, dan ajarkanlah kepada wanita-wanita kalian itu surah An-Nur. Nah, ada apakah sebetulnya dalam surat An-Nur ini? Dia memang surat yang turun di Madinah. Surat yang bukan turun di bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Dan dalam surat ini memang mengandung beberapa hukum ya, hukum-hukum yang secara praktis memang berkenaan tentang masalah pergaulan yang sebetulnya tidak hanya kepada para wanita saja tujuannya. Namun memang di sini ada perhatian, hendaknya para wanita ya mengenal hukum-hukum ini, dalam artian ini untuk mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan ya. Boleh saya mungkin mengambil satu iktibar ya dari pernyataan ini, bahwa perempuan-perempuan muslimah itu dia adalah perempuan-perempuan yang memang spesial dalam penjagaan kehormatannya gitu ya. Dia berbeda dengan perempuan-perempuan jahiliyah ya, dalam artian perempuan-perempuan yang
memakai aturan ketika sebelum adanya Islam itu sendiri atau sebelum Rasulullah SAW diutus. Nah, ini mari sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mulai dari di awal surat itu ada hukum tentang jilid ya, hukum jilid bagi pezina. Tapi saya tidak mulai dari situ ya. Saya mulai justru dari ayat 30 dan 31-nya. Yuk, ada apa di dalam surat 30 dan 31 ini? Mari kita baca terlebih dahulu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Ini ayat 30. Artinya, qul katakanlah lil mu'minin, kepada laki-laki beriman. Yaghuddu, ya, ini asal katanya atau fi'il madinya itu ghadda, yaghuddu, ya. Yaghuddu ini adalah kepada laki-laki beriman tersebut agar mereka menjaga. Sering orang mengatakan juga menundukkan. Min absarihim, min ini adalah min litab'id, min sebagian. Sebagian dari absar. Absar itu nih loh, kalau saya letakkan tangan saya di mata, nah ini absar, pandangan mereka. Siapa him? Him di sini adalah mukminun, ya, kepada laki-laki beriman itu. Wa yahfazu, dan kemudian jagalah, yahfazu furujahum. Jaga apa? Jagalah kemaluan mereka. Di sini juga menggunakan jamak ya, bukan farja tapi furuja, karena ini memang kepada mukminun ya, kepada jamaah, kepada jamak banyak dari laki-laki beriman. Zalika azka lahum, itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha, ya, jadi ketika menggunakan lafaz inna ini adalah untuk mentaukid ya, meyakinkan, menekankan sesungguhnya Allah itu khabir. Allah itu maha mengetahui, dekat sekali. Bima yasnaun, dengan apa saja yang yasnaun, yang mereka perbuat. Siapa mereka itu? Yaitu para laki-laki beriman. Mari selanjutnya kita bahas dulu tafsir ayat ini. Nah, kita memang jadikan ya kitab ini sebagai acuan, walaupun memang kita akan menambahi dari hadis-hadis ya yang berkenaan dengan ini. Qul ayyuhan nabi, katakanlah wahai nabi, lil mu'minina, kepada laki-laki beriman, yaghuddu min absarihim. Jagalah, tahanlah atau tundukkan, min sebagian, absarihim, pandangan mereka. Amma, nah di sini menjelaskan bahwasanya memang sebagian dari apa-apa la yahillu lahum, ya, tidak halal lahum bagi mereka, min yaitu dari an-nisa, minan nisa, menahan absar dari wanita, sebagian dari apa yang mereka tidak boleh atau tidak halal untuk melihat kepada wanita itu, wal aurat, dan juga maksudnya kepada aurat mereka. Jadi nisanya langsung begitu ya, dan juga aurat. Nah, di sini ternyata kenapa min itu kita maknai sebagai litab'id atau sebagian? Karena memang ada yang boleh untuk dilayangkan pandangan itu. Jadi bukan berarti begini banget gitu ya, enggak gitu ya. Karena itu kalau ada yahillu ya, la yahillu ya, berarti ada yang yahillu, ada yang tidak halal untuk dilemparkan pandangan itu pada wanita, ada yang halal. Makanya di sini menggunakan minnya bukan min seluruh pandangan itu, sehingga kemudian ketika melihat kepada wanita dia selalu begini, tidak mau melihatnya sama sekali. Tidak seperti itu, ya. Berikutnya wa yahfazu furujahum, dan mereka laki-laki beriman itu hendaklah menjaga farji mereka, ya, kemaluan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah satu penegasan ya,
mulai dari menjaga pandangan hingga kemudian menjaga farji. Ada apa ini, gitu ya? Nah, jadi di sini memang kita sering mungkin merasakan ya, dari pandangan itu memang muncul sesuatu. Pandangan yang gimana? Ya, yaitu pandangan yang tiba-tiba bisa jadi mengandung syahwat. Ya, ada pandangan yang memang biasa saja ketika kita melihat kepada dosen laki-laki kita, kepada guru laki-laki, atau ketika kita sedang berobat kepada seorang dokter laki-laki, atau kita sedang melakukan transaksi jual beli kepada seorang laki-laki. Tidak selamanya pandangan kita itu akan memunculkan syahwat. Bukankah itu yang kita rasakan juga? Begitu juga para laki-laki ketika melihat kita. Nah, namun memang ada jenis pandangan tertentu yang akhirnya mengalihkan dari pandangan yang tadinya biasa saja menjadi pandangan yang ada mengandung unsur seksis. Nah, ini yang lebih tepat, jinsiyah. Mengandung unsur seksis. Misalnya dari pertama kita berbicara, kita melihat seperti biasa kepada manusia yang kita ajak kerjasama, namun tiba-tiba kita melihatlah kepada hidungnya yang mancung, ya, ketampanan laki-laki itu mulai dari hidungnya sampai pipinya sampai kepada bahunya misalnya begitu, kok gagah sekali ya, kok ganteng sekali. Nah, yang seperti itu, begitulah kemudian pertama di sini difokuskan itu kepada para laki-laki. Dia tadinya melihat wanita itu berupa manusia biasa yang sebelumnya diajak interaksi dengan para wanita, dia pun tidak merasakan adanya apa-apa, getaran sedikit pun begitu ya. Namun tiba-tiba kepada wanita ini ada sesuatu. Nah, dari pandangan itu memang munculnya pengaruhnya kepada apa? Kepada farji. Ya, kepada kemaluan. Artinya kalau diteruskan pandangan yang tidak dihalalkan tersebut, maka setan akan menghiasi pandangannya, begitu kan? Dengan apa? Dengan sesuatu yang tadinya tidak dibolehkan, menjadi kemudian dia fokus kepada pandangan itu. Setelah dia fokus dan dia tidak mau merubah pandangannya, dia tidak mau mengerjakan untuk ghaddul basar, mengalihkan atau tidak melihat kepada objek yang dia lihat tersebut, yakni wanita tadi, maka kemudian akan terus mengarahkan kepada satu interaksi yang memang akhirnya menjadi tidak biasa. Nah, ini biasanya ya Sister Villa ini mulai terasa, mulai bisa dirasakan. Misalnya spesial kalau kita yang datang, maka ada apa ibu cantik, misalnya begitu. Padahal kita bukan istrinya, kita bukan anaknya, begitu ya. Nah, itu tugas laki-laki tersebut. Jika dia adalah orang beriman, dia harus mengalihkan pandangannya. Dengan apa maksudnya di situ? Bukan hanya pandangan yang beralih, tapi pun interaksi yang dia buat itu haruslah interaksi yang terjaga. Bila berbalas ya pandangan syahwat tersebut, kemudian sapaan yang syahwat tersebut ya, dan berbalas dari wanita tersebut, tentu akan menjalin suatu hubungan interaksi yang kemudian disinilah menjadi pintu terbukanya zina. Baik itu zina yang sifatnya zina mata, istilahnya ya, kalau dalam hadis itu zina mata itu memandang, zinanya telinga itu mendengar, zinanya mulut itu merayu, atau sampai kemudian terjadi kublah atau mencium, sampai diwujudkan oleh zina yang sesungguhnya. Begitu. Nah, inilah kalau kita lihat ayat ini memang betul-betul sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita. Ya, karena itu yahfazu furujahum, kembali kepada tafsir ini. Dan mereka laki-laki beriman itu menjaga farji, kemaluan mereka, amma harramallahu minaz zina, dari apa-apa yang Allah telah mengharamkannya berupa zina. Liwat di sini adalah homoseksual. Wa kashfil aurati, dan terbukanya aurat. Wa nahwi dzalika, dan yang searah dengan itu. Inilah kemudian yang saya katakan tadi sebagai hubungan seksis yang selanjutnya. Tangan bisa meraba dan sebagainya. Lalu kemudian interaksi berikutnya berkholwat, berduaan di tempat sepi dan sebagainya. Naudzubillah. Ya, dzalika apa harulahum, itu ya
Yang Allah atur ini adalah athharu, lebih suci lahum bagi laki-laki beriman tersebut. Innallaha khabirun bima yasnauna. Sesungguhnya Allah itu maha dekat, maha mengetahui, tahu betul dengan apa-apa yang yasnaun, para laki-laki beriman itu lakukan, fima ya'muruhum, di dalam apa-apa yang Allah telah memerintahkan kepada laki beriman tersebut, ya bihi, ya dengannya, ya maksudnya adalah dengan ma tersebut, dengan apa-apa yang mereka perbuat. Jadi hinya itu kemana? Hinya itu ke bima, namanya itu, ya. Wa yanhahum anhu, dan Allah itu ya ya'muruhum wa yanhahum anhu. Allah mencegah, melarang mereka dari apa-apa tersebut yang memang dicegah, yang haram. Nah ini ya akhwat fillah rahimakumullah, tafsir Al-Muyassar surat An-Nur ayat 30. Ya, boleh kita tambahkan nanti dalam hadis ya. Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang dibonceng ya oleh Fadl bin Abbas ya. Maka kemudian tiba-tiba datanglah seorang wanita, karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul pembawa risalah, maka tentu menjadi tempat bertanya. Seorang wanita dari daerah Khat'amiyah kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang sesuatu. Apa yang dilihat Rasulullah pada Fadl bin Abbas? Ya, maka al-fadlu ya, Fadl yang zuru ilah, melihat kepada wanita tersebut. Watan zuru ilahi, kemudian wanita tersebut membalas pandangan, memandang begitu, gitu ya. Namun Rasulullah SAW melihat siapa yang berubah duluan, siapa yang berubah pandangannya menjadi seksis, itu adalah Fadl, ya. Maka ja'alan nabi yasrifa wajhal fadli, maka Rasulullah arah. Jadi tadinya itu melihat begitu ya. Jadi kan pandangan yang tiba-tiba atau pandangan fujaah yang kemudian berubah, tadinya memandang biasa tapi kemudian misalnya di dalam dirinya itu ada suatu rangsangan, ih cantik banget nih orang ya, misalnya gitu. Ih suaranya bagus banget ya. Ih hidungnya mancung banget dan sebagainya yang semestinya tidak ada dalam pandangan tersebut. Maka itu terlihat perubahannya dalam pandangannya Fadl. Maka Rasulullah yasrif, ya Rasulullah yasrifu, ya mengalihkan pandangannya Fadl. Dan Fadl ya langsung seperti itu, langsung menyadari gitu ya. Mungkin kalau menurut Sister Villa, genit ya pandangannya begitu. Ya, pandangan genit. Nah, kalau yang sudah punya suami tentu mengerti dengan pandangan genit suaminya. Itu suami loh. Ini bukan suami, gitu ya. Maka kemanakah ila syikil akhar? Kemanakah dipalingkan Rasulullah kepada arah yang lain? Maksudnya, kamu jangan gitu pandangannya, begitu ya. Nah, inilah satu hadis yang mendukung ya tentang memandang ya, memandang dari pria beriman ya, untuk pria yang beriman kepada wanita-wanita itu ada batasannya. Selanjutnya, bagaimanakah ayat 31? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Silakan dilanjutkan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, ya. Katakanlah kepada wanita-wanita beriman, lil mu'minati, ya, untuk yang ini maksudnya fiil ini ya, yaghdudna ini adalah kepada hunna ya, wanita-wanita yang jamak, yang plural ya mungkin bahasa Inggrisnya. Siapakah wanita-wanita yang diperintahkan? Itu adalah perempuan-perempuan beriman. Apa yang harus ditahan, dijaga? Sama, sebagian dari pandangan mereka. Setelah itu, wafazna, dan hendaklah wanita-wanita beriman itu menjaga furujahunna, kepada apa yang dijaga? Kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna. Ini lebih panjang nih kepada wanita ayatnya. Dan janganlah mereka yubdina, menampakkan zinatahunna, perhiasan bimakna mahallu zinahnya. Tempat-tempat perhiasannya, ini bukan perhiasannya.
namun maknanya adalah tempat-tempat perhiasannya. Illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak darinya. Nah, dalam hadis itu dinyatakan oleh Rasulullah apa yang biasa nampak, yaitu wajah dan telapak tangannya. Ya, waliyat ribna bihumurihinna, masih panjang lagi nih kalau kepada wanita beriman. Dan hendaklah mereka itu doroba, ya ada kata-kata doroba yat ribna kepada wanita itu, hendaklah mereka menghamparkan bihumurihinna, khimar-khimar mereka, ala juyubihinna, kepada juyub mereka. Ya, juyub itu sering dimaknai dada. Ya, kenapa dimaknai dada? Sebetulnya bukan dadanya, tapi dia merupakan bukaan dari pakaiannya itu, bukaan pertama, ya, dari pakaiannya. Apa pakaian itu? Gamisnya. Nah, seperti atau jilbabnya. Ya, di mana tempat awal membukanya hingga leher itu masuk, maka hamparkan khimar mereka. Khimar itu adalah maknanya dalam bahasa Arab adalah apa yang menutupi kepala wanita. Ketika dihamparkan hingga kepada juyub, maka maknanya adalah menutupkan dari mulai telinga hingga kemudian leher mereka, dan dihamparkan hingga kepada arah taukul komisnya, juyub, ya, bukaan pertama dari gamisnya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah yubdina zinatahunna. Janganlah wahai wanita, kepada wanita-wanita beriman menampakkan zinata. Zinah ini bukan perhiasannya, tapi tempat perhiasannya. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada satu aturan yang lebih spesifik. Illa, kecuali kepada siapa boleh menampakkan tempat perhiasannya. Pertama, libu'ulatihinna, kepada bu'ul, yaitu suami-suami mereka. Ya, bu'ul di sini maknanya adalah suami ketika. Kenapa di sini jamak bu'ul? Ya, karena memang ditujukan kepada hunna. Jadi maknanya adalah kepada suami mereka, gitu ya. Kedua, siapa lagi boleh menampakkan tempat perhiasan? Au abaihinna, atau kepada ayah-ayah mereka, ya, dalam makna bahwasanya ayah kita. Au aba ibu ulatihinna, atau kepada ayah dari suami mereka, maknanya adalah ayah mertua. Itu boleh wanita menampakkan tempat-tempat perhiasannya. Yang keempat adalah au abnaihinna, kepada anak laki-laki mereka, ya. Jadi kita memiliki anak laki-laki, maka kita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan kita. Nanti saya akan jelaskan apa itu tempat-tempat perhiasan. Yang berikutnya kemudian abna ibu ulatihinna, anak dari suami mereka. Ketika seseorang perempuan, ya, menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki anak, maka anak laki-lakinya itu pun, ya, boleh melihat kepada ibu yang dinikahi oleh bapaknya tersebut, ya, dalam kondisi memakai pakaian keseharian. Nah, begitu. Itu nanti akan ada penjelasannya. Ya. Berikutnya kepada siapa lagi? Kelima, ada ikhwanihinna, kepada saudara laki-laki kita. Ya, saya katakan begitu saja. Saudara laki-laki kita itu boleh melihat kita dalam kondisi pakaian sehari-hari atau nampak tempat perhiasan kita. Au, berikutnya keenam, malakat aimanuhunna, atau ketika wanita beriman itu malakat, memiliki aiman. Aiman ini budak mereka. Jadi budak, ya, yang dimiliki oleh seorang wanita itu boleh, ya, melihat tempat perhiasan wanita tersebut. Aimanuhunna, ya, budak-budak perempuan mereka. Nah, gitu ya. Malakat aimanuhunna. Berikutnya kemudian awit tabi'ina, atau ada orang yang at-tabi'ina. At-tabi'in ini adalah kepada jamak laki-laki. Ada laki-laki yang tabi'in, ya, di dalam rumah kita, dia mengikuti kita, dia serumah dengan kita. Namun laki-laki ini yang ikut ini ghairi ulil irbati minar rijal, dia tidak memiliki keinginan lagi, dan dia itu diperjelas siapakah minar rijal.
yakni dia itu laki-laki. Laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan lagi kepada perempuan. Awit tiflil ladzi berikutnya adalah anak kecil. Ya, anak kecil alladzina lam yazharu yang mereka itu belum mengerti ya terhadap ala roti nisa, terhadap aurat perempuan ya. Walai berikutnya kemudian jadi banyak ini berbeda dengan ayat yang sebelumnya yang sampai di situ saja sampai furujahum, tapi ini sampai kepada batas-batas itu siapa saja yang boleh melihat wanita itu dalam keadaan memakai pakaian sehari-hari, apa yang dikatakan dengan mihnah atau yang dikatakan pakaian kerja wanita di dalam rumah ya. Mungkin ibu-ibu akan lebih kenal misalnya daster ya, walaupun tidak harus daster gitu ya. Ini sudah ciri khas orang Indonesia gitu ya. Jadi pakaian di mana leher kita tampak, telinga kita tampak, rambut kita tampak, lengan kita tampak begitu ya. Nah, dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok sepertinya ada yang hilang ya? Sebentar. Oh, ada yang terlewat. Abna ibu olatihinna, anak laki-laki yang dibawa oleh suaminya, au ikhwanihinna atau saudara laki-laki yang kita miliki, au bani ikhwanihinna atau anak laki-laki dari saudara laki-laki kita, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kita. Berikutnya bani akhawatihinna atau anak laki-laki dari saudara perempuan kita, keponakan kita yang laki-laki, tapi dari saudara kita yang perempuan. Ponakan ya, keponakan. Nah, awanisa, nah ini yang kelewatan ya, maaf. Atau kepada perempuan-perempuan mereka. Ya. Siapa perempuan ini? Ya perempuan. Nanti ada dalam tafsir ya. Itu memang ada perbedaan dalam tafsir itu, ada yang mengatakan perempuan umum, ada yang mengatakan perempuan yakni wanita muslimah. Nanti kita akan bahas. Ya. Baru auma malakat aimanuhunna atau budak perempuan yang mereka miliki, awit tabi'ina atau ghairi ulil irbati minar rijal, laki-laki yang ngikut dengan wanita tadi namun dia tidak memiliki keinginan kepada perempuan. Atau terakhir, anak kecil yang belum mengerti atas aurat wanita. Berikutnya, dan janganlah wanita beriman itu yadribna bi arjulihinna, memukul-mukulkan kakinya. Kenapa? Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, agar kemudian ditampakkanlah, diketahuilah apa yang tersembunyi, apa yang dia sembunyikan dari perhiasannya. Ya, maka di sini akan nanti di tafsir itu akan disebutkan apa perhiasan, misalnya semacam gelang kaki begitu ya. Dan terakhir kemudian watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah ini ya. Maka bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang beriman. Ya, maknanya adalah kepada laki-laki dan kepada perempuan beriman. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mari kita lihat apa maksud dari ayat ini dalam tafsir Al-Muyassar. Lil mu'minati, katakanlah kepada wanita beriman. Boleh rada disorot ya ininya, karena ini kecil-kecil panahnya menyorot kepada apa yang saya baca. Wa qul lil mu'minati, Arabnya dulu. Oh betul. Kalau ya sudah, terjemahnya saja, saya baca Arabnya. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah wahai Rasul kepada wanita beriman, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menjaga, menundukkan sebagian dari apa pandangan mereka itu, hilulahunna aurat, dari apa-apa yang tidak halal pandangannya itu dilemparkan kepada aurat. Ya. Jadi kita juga punya batasan dalam memandang itu. Sesama aurat perempuan ada batasan, kepada aurat laki-laki ada batasan. Nah, dalam hadis aurat laki-laki itu, laki-laki tempat umum adalah dari pusar hingga kepada lutut. Dari pusar hingga ke lutut. Jadi itu aurat laki-laki. Kalau aurat wanita, ya dari pakaian buzlahnya itu yang dia kenakan pakaian sehari-hari itu
dari pundaknya ini sampai kepada lututnya. Nah, itu perempuan. Jadi kita pun tidak boleh sebetulnya ketika memiliki bayi gitu ya, lantas menyusui dan kemudian mengeluarkan payudaranya di depan para perempuan secara umum, nggak boleh. Memang ada batasannya gitu ya. Jadi aurat itu ada batasannya, apalagi misalnya mandi bersama walaupun itu sesama saudara perempuan, itu tidak boleh. Berikutnya wayah furujahunna amma haram Allah, dan hendaknya yahfazna, para perempuan itu menjaga farji mereka, ya, jaga haluan mereka dari apa yang Allah telah mengharamkannya. Nah, ini sama seperti penjelasan yang di atas. Ya, zina itu mulai dari zina yang itu dihantarkan oleh pandangan, oleh perkataan, oleh pendengaran, oleh tangan, oleh bibir dan sebagainya, gitu ya. Dari itu nanti perbuatan-perbuatan merayu-rayu misalnya, atau membuat-buat suara yang lemah lembut, lemah gemulai agar mendapatkan perhatian dari khalayak ramai, itu diharamkan bagi kita, gitu ya. Maksudnya khalayak ramai apa ya? Di situ ada orang laki-laki, perempuan campur, itu tidak boleh, gitu ya. Nah, berikutnya janganlah janganlah perempuan itu yuzhirna, menampakkan mereka itu zinatahunna lirijal, perhiasan mereka kepada rijal. Makna zinatah hanya adalah mahallu zinahnya, ya, tempat perhiasannya. Ya, biasanya kepada siapa? Kepada laki-laki di halayak umum. Bisa hukum nanti ada tempat umum, ada tempat khusus. Nah, kan ada di ibarnya, ya. Bal yajtahidna fi ikhfa'iha, ya. Karena itu para perempuan itu harus berupaya keras menyembunyikannya, untuk menutupinya, illa kecuali jarrotil adatu bi lubesiha, kecuali memang dengan siap, dengan pakaian yang az-zahirah, yang yang biasa ditampakkan, ya, yang kebiasaan wanita itu lubesiha, ya, menggunakan libas itu. Apa itu? Ya, libas itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59. Apa itu? Jilbab itu. Jadi libas itu, libasnya wanita itu jilbab itu. Ya, dalam Al-Ahzab ayat 59, qul ya ayyuhan nabi li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Katakanlah wahai Nabi, ya, kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan kepada seluruh wanita beriman untuk menjulurkan yudnin itu, bermakna yurhin, ya, menjulurkan dari atas sampai ke bawah sampai menutupi kakinya. Maknanya pakaian lubesun di situ, ya, lubesun, pakaian libas yang sering mungkin jamaknya itu kita gunakan, kata pluralnya libas yang digunakan wanita itu namanya jilbab gitu. Kalau kita sekarang nyebutnya gamis, yurhin, yudnin, dijulurkan dari atas sampai bawah, bermakna apa? Tidak ada potongan. Kenapa? Karena memang tubuh wanita itu harus ditutupi. Makanya ada syaratnya di situ. Pelajarannya di situ, menutupi itu adalah tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan warna kulit yang ditutupi di dalamnya. Jadi jangan pakai tapi ipis tah, ya, teis ngartos tipis nerawang, nggak boleh. Itu adalah pakaian wanita. Lanjut ya, idalam yakun fidzalika ma yad'u ilal fitnah biha, ilal fitnati biha. Kalau yakun, ya, perempuan itu fidzalika, ya, lam yakun fidzalika, kalau keadaannya nggak seperti tadi menggunakan menutup dengan jilbab, menutup dengan khimar, maka akan ada fitnah kepadanya. Nah, begitu.
Ma yad'u ilal fitnah, apa yang kemudian nanti mengajak kepada fitnah, apa yang kemudian nanti apa di sini membangkitkan fitnah. Nah itu ya kalau dalam terjemah yad'u ilal fitnah biha, dengan wanita wali yulqina ya bi aghtiyati ruusihinna ala fathati a'la thiyabihinna, dan hendaklah perempuan itu yulqina bi aghtiyati. Jadi maksudnya apa yulqi di sini, yulqin ya. Maksudnya adalah mengenakan penutup dari kepala mereka. Nah, itu yang dikatakan dengan khimar. Tadi pukul sini dihamparkan sampai ke arah sudur, kan biasanya tuh itu ada. Jadi saya kemudian mengatakan pakai aja khimarnya, tapi jilbabnya nggak usah dipakai kalau keluar, itu kan ya. Karena kalau dimaknai sudur itu adalah dadanya saja, seakan-akan jilbabnya boleh ditanggalkan kan ya. Al-Ahzab 59 ya. Nah begitu kemudian Mila kemudian sempurnalah sitruhunna. Sitrun itu nutnya itu sempurna. Jadi tutup perempuan itu. Tutup. Jika di tempat umum itu tertutup, nanti ada dalam iktibar. Berarti ada tempat umum di mana laki-laki yang tidak bermahram itu hilir mudik di situ. Ya. Tidak harus izin kepada kita, namanya juga tempat umum. Kita harus menutupi ya tubuh kita itu dengan jilbab, dengan khimar. Dan ketika kita masuk ke dalam tempat khusus ya, di mana di situ ada mahram-mahram kita atau orang-orang yang 12 disebutkan di dalam ayat ini, maka kita bisa copot khimarnya, bisa copot jilbabnya. Terus gimana? Telanjangkah? Tidak, tapi ada baju sehari-hari, itulah mihnah. Jadi tidak pakaian wanita di tempat umum itu. Ada baju sehari-hari di dalam jilbab, ditutupi jilbab gamis, kemudian memakaikan khimar. Nah, itu pakaian keluar. Ya. Berikut saya jelaskan kembali. Nah, agar kemudian sempurna sitruhunna itu, penutupnya itu khimarnya. Ya, wala yuzhirna zinatal khafiyata, janganlah para wanita itu. Oh iya, oh begitu, baru saya tahu, terima kasih. Dan janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan zinah al-khafiyah, tempat perhiasan yang tersembunyi kecuali. Nah, jadi di sini az-zinah al-khafiyah itu kenapa dikatakan zina tahuna, itu tempat perhiasan. Dari Allah saya katakan tempat perhiasan. Bukan nggak boleh kalungnya nampak, kalungnya dikeluarin diginiin nggak boleh, bukan, tapi lehernya ini, antingnya, kupingnya ini, ya. Dan juga tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang lain juga, termasuk lengan atasnya, itu tidak boleh dinampakkan. Nah, mari kita lihat, kecuali kepada siapakah 12 orang ini. Ini ada di tempat khusus kita, di mana orang yang tidak bermahram pada kita, atau laki-laki ajnabiyah, laki-laki yang asing, ya, tidak bermahram, itu harus izin kalau masuk ke tempat ini. Di tempat ini biasanya ada satu, azwaj, ada suami kita. Ya, idh yarawna minhunna ma la yura ghairuhum. Di sini dikasih catatan. Ibu-ibu, emak-emak yang solehah, karena suami itu boleh memandang dari wanita itu apa yang tidak boleh dipandang oleh selainnya. Ibu-ibu, nggak ada batas aurat dengan suami, ya. Jadi kalau sama suami itu malu-malu, itu salah tempat, ya. Nanti kita akan kupas, ya. Boleh kalau ada yang bertanya, cantumkan di chat sejak sekarang. Mungkin masih ada dengan suaminya malu-malu, aduh, tidak tahu hukumnya atau bagaimana gitu ya. Nanti kita akan bahas kalau ada yang bertanya.
yarawna minhunna ma la yura ghairuhum. Sebab suami itu boleh melihat dari istrinya itu apa yang tidak boleh dilihat oleh yang lain. Jadi nggak ada batas aurat, catat itu, ya. Wa ba'duha kal wajhi wal unuqi wal yadaini wasa'idaini yubahu ru'yatahu li abaihinna. Nah, kemudian baru dikasih catatan. Kemudian kalau suami itu nggak ada batas aurat, tapi kalau yang lain wajah, unuk yadain, nih tangan kita, sa'idain ini dari yang atasnya itu boleh memandangnya. Siapa nama abaihinna, bapak kita, dua bapak mertua, ketiga anak laki-laki kita, keempat anak dari suami kita, kelima saudara laki-laki kita, keenam keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, ketujuh keponakan laki-laki dari saudara wanita, kedelapan para wanita. Nah, di sini muslimat aunisa, ini apa nih tandanya sebentar ya, di abai berarti nisaihinnal muslimati dunal kafirati. Di dalam ayat ini, ya, di dalam tafsir ini wanita-wanita muslimah bukan wanita kafir. Nanti di sini ada perbedaan, ya. Jadi jangan kemudian merasa wah kalau gitu kemarin saya salah. Bukan. Ada ulama yang mengatakan boleh kepada seluruh wanita karena lafaz yang umum menggunakan nisa. Jadi tidak disebutkan muslimat. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan muslimat. Ya, inilah perbedaannya nanti. Berikutnya ke-9, malakna minal abid, apa yang dimiliki oleh para wanita itu yakni hamba sahaya. Ya, minal abid, hamba sahaya. Berikutnya ke-10, ada tabi'in minar rijal. Laki-laki ikut tapi dia la gharda wala hajata lahum fin nisa, tidak punya nafsu, nggak punya hajat, nggak punya rasa kecenderungan kepada wanita. Ya. Mithlul bullah, ya, maaf bulhi. Bulhi di sini maaf idiot, orang yang idiot, orang yang maaf memang takdirkan dia untuk dungu, mungkinnya dungu dalam artian idiot, ya. Alladzina yattabi'una ghairahum, dia ngikut kepada selain daripada mereka, jadi nggak bisa hidup sendirian, memang harus ikut orang lain, ya. Dia juga ada dalam rumah kita lit'am, untuk makan, wasyarab, minum, fahasbu, dan yang semisal dengan itu, hidup satu atap, maka nggak apa-apa, walaupun dia bukan mahram kita, ya. Nanti dalam dalam penjelasan yang lain, misalnya laki-laki yang sudah dikebiri, jadi ada tradisi dulu itu laki-laki itu dibuang zakarnya, buah zakarnya dibuang. Penjaga-penjaga di tempat diraja di dalam kerajaan itu laki-laki dibuang tes. Nah gitu. Karena para raja tidak ingin wanita-wanita itu sampai kemudian ya, walaupun itu memang tidak boleh sebetulnya. Cuma ketika ada laki-laki yang seperti itu, sampai kemudian dia memang tidak punya dia boleh ikut, kalaupun ada di rumah kita, maka dia boleh melihat kita dalam keseharian kita memakai baju mihnah, atau dalam keadaan budlah, atau dalam keadaan tabaddul, sama saja istilah itu. Berikutnya kemudian saya lanjutkan, awil atfal, ini yang ke-12, ya, yakni para anak atfal ladzina salahum ilmun, nah bi umuri auratin nisa, lah anak laki-laki kecil yang tidak ada pengetahuan tentang urusan-urusan aurat. Nah, itu Kasim, betul, Iis. Ya. Urusan aurat perempuan dia belum mengerti. Berikutnya, walam tu jadu fihi musyahwatu ba'du. Belum terwujud di dalam diri anak tersebut syahwat. Nah, gitu ya, mengartikannya. Walam tu jadu fihi musyahwatu ba'du. Jadi dia belum ada syahwat itu. Berikutnya,
wala yadrib yadribun nisa'u wala yadrib an nisa'u wala yadribin nisa'u. Nah, jangan yadrib memukulkan nisa itu inda sairihinna ke dalam perjalanan, memukulkan arjul kaki-kakinya kincing liusmi'na sautama khufiya min zinatihinna, agar kemudian didengar suara apa yang tersembunyi berupa perhiasan yang ada di kakinya, kal khal wa nahwihi, seperti gelang kaki dan sejenis itu. Warji'u ayyuhal mu'minun, ya. Kembalilah bertobat wahai orang yang beriman. Kembalilah kalian ila ta'atillah, kepada ketaatan kepada Allah, fima amarakum bihi, terhadap apa saja yang sudah Allah perintahkan kepada kalian, ya, dengan aturan-aturannya. Min hadhihi sifatil jamilati, ya, wal akhlaqil hamidati, yaitu kalian mentaati perintah Allah, ya, maka kalian itu akan memiliki sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji. Ya, watruku makana alaihi ahlul jahiliyati minal akhlak. Tinggalkanlah apa yang dimiliki oleh orang-orang akhlak orang jahiliyah. Wasfatir radilati, bisa dilihatin lagi nggak ya? Ini sayanya kepanjangan nih. Dan sifat-sifat yang hina, ya, untuk mengharap kepada, sebentar ya, ini saya salah nih, terlalu besar. Nah, saya lihat di ini saya, wasifatir radilati, dan jauhilah, ya, tinggalkanlah sifat-sifat yang hina, radilah, roja antafuzu, dengan harapan agar kalian itu memperoleh kemenangan di khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, ya. Nah, bagaimana iktibarnya? Yuk kita balik lagi. Baik, akhwatillah yang dirahmati Allah. Pertama, ya, udah jam 5 lewat ya. Pertama, Islam menjaga kebersihan muamalah antara pria dan wanita. Apa maksudnya? Muamalah, ya, laki-laki dan wanita itu boleh dalam Islam itu. Siapa bilang semua laki-laki perempuan dasarnya harus pisah? Ada memang tempat umum di mana ada laki-laki dan perempuan. Namun disinilah asalnya bahwasanya pandangan yang harus dijaga itu adalah pandangan insaniyah, pandangan manusia satu dengan manusia yang lain tanpa ada pandangan seksis. Kedua, pandangan harus terjaga dari unsur jinsiyah. Pandangan, ya, laki-laki dan perempuan yang beriman itu harus bebas dari jinsiyah. Pandangan seksis, pandangan syahwat. Boleh terjadi pandangan syahwat itu suami kepada istri, istri kepada suami. Nah, ini pandangan jinsiyah ini sangat hati-hati. Loh, kenapa sama kandung atau bermahram itu memang dia tidak. Makanya di sini kok ada incest antara adik dan kakak, itu sudah ada unsur kekotoran yang lain di masyarakat itu. Karena dia dibombardir dengan pandangan porno, tontonan porno, begitu ya, yang sangat terbuka aksesnya pada saat ini. Nah, itulah yang mengotori pikiran orang-orang yang ada pada saat ini. Padahal aslinya memang tidak ada dalam masyarakat yang diatur oleh Islam itu kebolehan untuk melihat kepada tayangan-tayangan porno, gitu ya. Haram itu. 3, tujuan muamalah. Muamalah itu saling interaksi antara pria dan wanita adalah ta'awun, kerjasama. Jadi boleh, ya. Maka dari itu dijaga agar tidak berubah interaksinya menjadi interaksi yang seksis. Pakailah khimarnya, jilbabnya, pakaian yang ada di dalam juga tentu ada, nanti siap-siap dibuka ketika kita masuk ke dalam tempat khusus kita. Pakaiannya tidak ngecap, ya,
apa namanya tuh ngecap, do you know ngecap ya. Tadi pagi saya jalan keliling kebun raya Bogor, bukan kebun raya, sekitar istana presiden dengan suami. Aduh, kok ada gitu ya ibu-ibu yang pakai training ketat gitu ya di tempat umum, seperti melihat dia itu tidak berbaju. Nah, ini ayo kita koreksi sama-sama. Kalau kita menganggap nggak apa-apa sih Bu, seperti itu kan aurat tertutup. Iya, aurat tertutup. Tapi jilbab itu fungsinya adalah menutupi bentuk tubuhnya. Jadi menutup aurat saja belum tentu dia berjilbab. Karena jilbab itu adalah, nah legging tah, mohon legging teh dipakai di mana? Nah begitu ya, jangan di tempat umum. Ya terima kasih Neng Iis. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memalingkan wajah Fadl bin Abbas karena pandangan fujaah tiba-tiba menjadi pandangan yang seksis. Manusiawi, ya kita melihat laki-laki ganteng, wow, manusiawi. Cuma rasakan kalau kita sudah melihat, ih ganteng amat sih, itu sudah buang pandangannya loh, pikirannya luruskan, gitu, ya. Nah karena itu Islam kelima mengatur batas aurat dan pihak yang boleh melihat pada wanita dalam keadaan buzlah atau pakai mihnah atau pakaian keseharian. Yang 12 orang itu tadi. Batas auratnya itu di luar itu harus ditutup. Kalau sama suami nggak ada batas aurat, kepada 11 yang lain maka yang boleh itu yang nampak itu rambut, leher, lengan ini, ya, sampai kemudian di bawah lutut, begitu. Nah, kalau keluar ke tempat umum maka pakailah pakaian lengkap dan tidak ngecap, ya, dan jilbab dan gamis. Ya, tidak tipis, tidak menunjukkan kulit yang ada ditutupi, yang dia tutupi itu. Berikutnya, jadi yang boleh kelihatan itu wajah dan telapak tangan. Kalau ada yang mengatakan saya ingin seperti istri Rasulullah SAW yang tidak terlihat sama sekali, maka itu boleh bagi wanita beriman. Ya, tidak apa nama itu tidak terlarang. Ya, untuk istri-istri Rasul itu adalah wajib. Ya. Berikutnya kemudian. Islam menjaga tempat khusus para wanita yang hanya berada dengan orang-orang yang boleh melihat mereka dalam keadaan. Jadi dalam Islam itu, kalau ibu-ibu mau lihat tempat-tempat bekas peninggalan syariat Islam itu, lihat salah satunya mungkin yang sering kita kunjungi adalah Arab Saudi misalnya. Arab Saudi itu kan ya tempatnya ketika syariat Islam itu diterapkan, dia meluas hingga ke kota Mekah. Ada nggak rumahnya itu terbuka pagarnya? Enggak, pagarnya itu tertutup tinggi untuk melindungi pandangan orang luar, pandangan saja, gitu ya. Mungkin pernah melihat video tayangan bagaimana seorang bapak kesal pagarnya tidak dibuka-buka lantas dia menabrak, ya. Nah seperti itulah contohnya pagar sebetulnya. Tidak seperti di Barat itu dia tidak kenal pagar, itu memang menunjukkan apa sivilisasi peradaban Barat yang memang tidak kenal aurat, batas aurat, ya. Berikutnya kemudian kalau sudah tahu ada tempat khusus, ya, maka kemudian wanita harus tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau laki-laki yang tidak bermahram datang ke tempat khususnya itu harus ngetuk dulu. Itu ada dalam ayat yang lain. Nanti dalam kesempatan yang lain, mengapa harus mengetuk dan kemudian diizinkan agar memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk berpakaian rapih sempurna. Khimar, jilbab, gitu, ya. Berikutnya kemudian, ini karena sistem pergaulan dalam Islam adalah sistem yang terjaga dari kekotoran, dari pandangan jinsiah. Ya. Jadi berbeda dengan Barat. Barat itu justru aurat tuh harus diperlihatkan kecantikan wanita. Agar apa? Nggak penasaran mereka katakan. Tapi lihat bagaimana kemudian kerusakan yang terjadi dalam masalah pergaulan. Apalagi kalau sudah tahu banyak kekerasan seksual, solusinya tidak mengambil syariat Islam, melegalkan perzinaan. Ini tambah-tambah akan mengundang murkanya Allah. Kedelapan, sistem pergaulan yang tidak berasal dari Islam adalah sistem yang kotor dan yang menimbulkan penyakit dalam pergaulan. Jadi dia tidak bisa diselesaikan, dituntas. Kenapa? Karena memang berasal dari aturan akal manusia, ya, bukan berarti Al-Qur'an dah Allah turunkan. Baik, tidak berlama-lama, mungkin ada waktu beberapa menit untuk kita
jangan terlalu tegang, buang nafasnya, gitu ya. Nanti pusing kalau terlalu tegang ya. Nah gitu senyum ya, Dek Kopi ya. Manda juga, Manda kok nggak senyum? Nah, terima kasih. Eca, kita bahas pertanyaan di chat dulu apa gimana nih? Sebentar, Apakah yang di chat ini karena sudah terjawab apa? iya. Coba gitu. Oh, nah nih, kalau aurat anak sambung dengan anak saya yang beda ibu tapi satu ayah, hukumnya bagaimana? Setuju ini kita bahas? Nah, gimana kalau Iya, anak boleh. sambung dengan anak saya? Nah, tadi kan kita menikah dengan duda, ya. Kan yang nggak, anak perempuan nggak disebut ya. Anak perempuan udah nggak jadi masalah, ya. Karena perempuan itu sejatinya memang boleh lihat kita dalam keadaan berpakaian sehari-hari di tempat khusus kita, itu nggak masalah. Tapi anak laki-laki yang dia bawa, nah begitu ya. Jadi itu sudah kalau kita menikah dengan duda membawa anak, baik laki-laki perempuan, bagaimana anak laki-lakinya itu boleh berinteraksi dengan kita memakai pakaian sehari-hari di tempat khusus. Ya. Hanya kemudian kalau beda ibu tapi satu ayah, wah itu satu ayah, ya satu ayah itu adalah mahram. Karena dia itu bibit, nah hiji ibunya aja yang beda, ya boleh mahram itu, ya. Dari Manda, jadi dalam gamis harus ada pakaian sehari-hari atau daster gak apa-apa ya iya, tapi dasternya kalau dibuka di tempat para wanita jangan bolong, ya nanti bolong-bolong kelihatan. Daster ibu-ibu tuh suka bolong, tahu saya. Bawa ke tukang jahit kalau ada yang karena kan enak pakaian daster itu, mamah-mamah sekalian ya, yang batik-batik itu nanti di bawah keteknya bolong gitu ya, bawa ke tukang jahit dijahit gitu ya. Nanti kalau kita misalnya saya ke rumah Mbak Damayanti ya, sudah sampai rumah ditempatkanlah saya di satu ruangan khusus, nanti saya bukalah apa nih himar saya bukalah jilbab saya ini tahu pakaiannya bolong. Artinya kalau pakaiannya bolong, masa pinggang saya kelihatan misalnya, karena itu termasuk yang harus ditutup, ya. Nah begitu, jadi kelengkapannya memang ada 3 ya pakaian di tempat umum. Berikutnya, tinggal serumah dengan ipar, apakah perlu pakai mihnah? Saya dan suami saya punya abang, ya. Maka ketika abang itu datang ke rumah kami, maka saya harus memakai pakaian yang menutup aurat. Kenapa dikatakan menutup aurat? Karena pakaian lengkap itu memang di tempat umum, paham nggak? Di tempat umum. Tapi kalau di tempat kita, lantas di tempat khusus kita, ada laki-laki asing, maka kita tuh namanya harus tetap menutup aurat dan bentuk-bentuk tubuh. Makanya berpakaian lengkap silakan, itu akan lebih terjaga. Tapi kalau misalnya kita memakai pakaian sejenis baju tidur, tapi dia bentuknya seperti gamis tebal, menutupi kaki, kita kulur-kilit dan kita tetap memakai khimar ini, itu tidak apa-apa. Memakai pakaian jilbab, kaos kaki, ya silakan. Karena sebetulnya kaos kaki itu cuma penolong aja. Itu harusnya ditutupi oleh khimarnya, oleh jilbabnya itu. Panas dong Bu, ya sabar, lebih panas juga api neraka. Ya, kenapa? Karena ipar itu dia itu mahram sementara istilahnya. Ketika kita bercerai dengan suami, maka dia boleh menikahi kita. Berbeda dengan ayah mertua. Ketika kita bercerai dengan suami, dia tetap tidak boleh menikahi kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kepada Mbak Eca mungkin ya, atau TIS dulu ya Mbak Eca ya. Nanti dibilang saya terlalu pro dengan Mbak Eca. Nanti enggak. Kan musim gamis yang pasti yang di khimarnya
bihinna. Iya. Jilbab Jadi itu komplit ya, Bu. menutupi tubuh. Seandainya ada ipar Hah? tadi ya, Matiin, ada matiin Mama ngaji. ada ipar ya yang ada di rumah kita. Nah, kita di dalam rumah itu boleh pakai seperti itu. Ya, tapi tetap dijaga, jangan tipis ya khimarnya ya. Khimarnya jangan tipis, lalu si pakaian dasternya itu jangan tipis dan jangan terlihat. Intinya dia harus spesial tertutup. Itu kalau dalam rumah ada ipar. Atau misalnya ada emang kebon yang suka masuk rumah tapi dikasih tahu, Mang, kalau masuk rumah ini harus izin dulu ya, bisa. Ya. Atau pembantunya laki-laki misalnya, maka kita harus menetapkan aturan di mana tempat khusus kita. Kalau misalnya di rumah itu bercampur dengan pabrik tahu, tempe ataupun tekstil, maka kita harus menetapkan ada satu tempat khusus kita yang orang harus izin. Di ruang makan itu supir makan di situ, mang kebun makan di situ, maka itu tempat umum. Begitu. Harus spesial. Maksudnya gini, kan ada sekarang udah musim apa sih? Iya kan tukang jahit nih, Nah, itu kan musim gamis setelan, tapi gamisnya teh kutung, himarnya panjang tapi ada tangannya gitu, tapi dipakainya keluar. nggak boleh, karena khimar itu fungsinya untuk menutup kepala, leher sampai sini. Jadi khimar tuh kalaupun gini, ibu-ibu, kalaupun begini, nih lihat saya, nih ibu-ibu pakai begini, lihat ya, sampai di sini, nih. Ini khimar, itu cukup. Ketika ibu-ibu ingin panjang, nah, ibu panjangkan, ya tidak apa-apa, tidak ada larangan. Tapi kalau tangan kita ini tugasnya jilbab, jalabi bihinna. Karena khimar ini hingga sampai kepada taukul komis. Sampai di sini tadi. Kalau dalam di tafsir tadi sudur ya, daerah sudur istilahnya, daerah dada. Itu Neng Iis. Jadi ibu-ibu kalau manggil mang tahu, mang sayur, itu entong lekbong etana. Ya, si gamisnya ini terus keluar pakai kerudung panjang, khimar panjang. Gini-gini tangannya nyembunyikan sininya, nggak boleh, itu nggak lengkap. Ya. Kenapa saya katakan nggak boleh? Pertama, Al-Ahzab 59 itu mengatur gamis. Jilbab. Jilbab itu fungsinya apa? Itu sudah dijelaskan. Nanti kita akan membahas itu juga. Kedua, khimar. Ketiga, pakaian sehari-hari. Nah, makanya harus dibedakan pakaian sehari-harinya, gitu ya. Kalau potongan, Potongan itu dia termasuk menutup aurat sebetulnya, tapi dia bukan jilbab. Dia nutup aurat juga, tapi bukan jilbab karena di masyarakat gini, kalau kita melihat istilah Arab di Al-Qur'an, maka kita harus kembalikan maknanya itu kepada orang yang pembuat wad'ul-lughah namanya. Pembuat bahasa itu, siapa itu? Orang Arab. Orang Arab itu nggak kenal gamis jilbab itu potong-potong sebetulnya. Kita tuh diketawakan sebetulnya. Kita itu lebih kepada pakaian daerah Melayu istilahnya ya. Pakaian tunik ya, betul? Ada atas, ada roknya. ya, Menutup aurat, ya. Mohon. Nah, apalagi legging. Legging itu membentuk kaki. Jadi memang tidak dikenal yang namanya seperti itu dengan istilah jilbab. Terima kasih. Bu Mursida ini teman saya bukan ya? Di Bogor, Sanes? Ini di Aceh, iya, Umi. Oh, Masya Allah, Bu Mursida. Salam kenal. Ya, salam kenal kembali. Silakan Bu Mursida. Baru pertama gabung. Pernah ketemu ya kayaknya kita ya? Mungkin ini baru pertama kali, Ya, maksudnya jam 4 tadi ketemu, Bu. Salam kenal Bu Mursida. Mangga silakan Bu Mursida. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hari ini memang hari yang luar biasa. Banyak ilmu yang saya dapat hari ini dari Jadi itu sesuai kata orang itu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya ya. Jadi saya termasuk orang yang beruntung karena hari ini saya bisa berjumpa dengan
dan banyak ilmu yang saya dapat. Kemudian yang paling istimewa itu tadi mengatakan bahwa kita bisa menampakkan aurat kita kepada orang yang mahram gitu. Nah, jadi saya yang menarik itu yang di rutan keempat itu Iya, Bu. itu di keempatnya ada anak suami gitu Jadi yang sebelumnya saya menyangka itu ya tetangga saya itu ada dia anak suaminya sakit, suaminya sudah meninggal. Jadi saya pernah bilang sama dia, itu bukan kayak Umu bilang tadi, saya menganggap itu karena kita bukan mahram gitu. Jadi harus berpakaian ini. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah terjawab satu pertanyaan luar biasa. Saya berjumpa dengan orang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan Umu itu dikasih sehat terus oleh Allah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang lain. Amin, amin, amin. Buat kemudian ini yang saya tanyakan kepada orang-orang lansia itu, tadi Umi mengatakan bahwa kita menampakkan aurat itu karena bisa menimbulkan syahwat dari orang laki-laki. Bagaimana halnya kalau kami yang sudah lansia ini, apakah ada keringanan atau ada dispensasi sedikit untuk kadang-kadang kita lupa memakai jilbab waktu ketika kita keluar. Apakah memang suatu keharusan atau memang ada sedikit keringanan? Itu yang saya tanyakan sama Umi. Gitu aja Umi. Terima kasih banyak atas Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mursidah, ya alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Doa yang sama buat Bu Mursidah dan akhwat filah, sister filah sekalian. Bu Mursidah di An-Nur ayat 60 Bu Mursidah ada. Wal qawaidu minan nisa illa ila yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyad'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Dan qawaid perempuan-perempuan yang tua. Sama Bu Mursidah, saya juga sudah nenek nih. Dari wanita. Tapi di sini ada penjelasan Bu Mursidah. Siapa wanita-wanita tua yang tidak menginginkan menikah lagi, ya, maknanya adalah memang dia kalaupun orang memandangnya itu sudah syaikhah sekali. Kita sudah nenek banget. Misalnya kita seorang janda, Bu Mursidah, orang pun sudah tidak berkeinginan untuk menikahi kita. Ya bukan hanya kitanya. Paham nggak Bu Mursidah? Betul Nggak ada daya tarik lagi ya Iya. Jadi bukan kitanya saja yang tidak ingin menikah, tapi kitanya itu sudah menampakkan unsur kesaikhohan, ketuaan yang. Nah, maka apa yang boleh Bu? Falaisa alaihinna junahun, nggak dosa dia melepaskan siapnya tapi tanpa ada tujuan tabarruj dengan perhiasan. Maksudnya apa Bu? Berulang-ulang dinyatakan zina itu maknanya adalah tempat perhiasan. Jadi bukan dia itu boleh Bu nggak pakai jilbab, tapi khimar ini tetap Bu di tempat umum. Khimar ini tetap khimar kudung ini, tapi bentuk pakaiannya Bu itu memang dia tidak pakai jilbab, tapi bukan berarti dia boleh menampakkan tempat perhiasan. Jadi dia itu ada kespesialan Bu. Namun nggak boleh juga nenek-nenek pakai legging. Iya. Gitu. Jadi dia nggak boleh tetap nanti dilihat ya Bu, An-Nur ayat 60 ya. Mutabarrijatin bizina. Mutabarrijat Bu. Itu tidak dikatakan dengan lafaz tabarruj. Bukan wanita tabarruj, bukan, tapi langsung Bu, dia di situ adalah isim fa'ilnya mutabarrijatin. Isim fa'il itu langsung kepada pelaku wanita yang udah tua, yang nggak ingin lagi menikah, dan orang pun tidak ingin menikahinya. Itu nggak boleh tetap dia tabarruj Bu. Jadi mentang-mentang nenek-nenek dia bukalah si tiungnya ini, kudungnya ini, nggak boleh Bu. Dia harus tetap pakai. Lehernya tetap tertutup. Terus dia boleh yang nggak pakai tunik seperti itu misalnya, tapi nggak boleh pakai celana yang ngetat di bawahnya Bu. Karena tidak boleh membentuk kakinya, karena kakinya itu termasuk yang harus ditutupi dari lekuk-lekuknya.
Pakailah dia misalnya rok yang apa Bu? Yang lebar misalnya begitu ya. Nah, itu tetap seperti itu. Tapi ada di sini Bu, belum selesai ayatnya. Wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Kalau dia mau lebih tetap menjaga dia dalam pakaian yang seperti dulu dia masih mudanya, ingin masih terlihat ifahnya sebagai seorang wanita muslimah, itu khair, lebih baik. Jadi memang ada pilihan ya Bu Mursida ya. Ada pilihan di situ. Karena kenapa? Kata Allah, wallahu sami'un wallahu sami'un alim, karena Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Mungkin dari seorang wanita yang sudah tua misalnya ada keberatan, tapi dia tidak ingin maksudnya untuk memperlihatkan lehernya, kakinya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Gitu ya. Terima kasih. Gitu Bu Mursida. Mudah-mudahan membantu ya. Ilmunya, mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah ilmu ya ya. Jadi acara ini memang setiap hari Rabu ya ya, setiap hari Rabu. Iya Bu Mursida, betul iya. Bu. Itulah tadi saya lihatnya di YouTube. Kembali Bu Mursida. Yuk, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti tidak telat lagi nih. Di Aceh sudah maghrib ya Bu? Belum? Di Aceh belum. Maghribnya nanti. Belum. Sebelah sana ya. Baik. Ya. Di arah timur. Sehat terus ya, Mbak Eca? Kalau legging digunakan sebagai pakaian dalam bisa atau tidak? Pakaian dalam nggak masalah. Nggak masalah. Jangan digunakan jadi dibuka di pakaian luar. Ya, karena luar itu harus jalabi bihinna jilbab. Peletak bahasa Arab memaknai jilbab adalah pakaian luas dan tidak berpotong-potong seperti terowongan kereta api. Tuh, nah itu peletak bahasa Arab. Ya. Jadi kadang-kadang kita kelompok itu aja tuh, kelompok pengajian itu aja tuh yang gitu. Atau misalnya kalau ngaji aja pakai atau kondangan aja pakai jilbab. Di luar itu enggak. Jilbab itu pakaian kita keluar. Khimar, jilbab. Ada pakaian dalam di dalam. Maksudnya bukan bra dan celana dalam ya, tapi pakaian dalam yang kita ketika membuka jilbab ini ada pakaian yang menutupi tubuh kita dari mulai sini sampai kepada arah lutut. Ya. Mau bentuknya celana panjang silakan. Pakaian dalamnya. Ya. Mbak Eca ada yang ditanyakan? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah ini Kadang kita kan perempuan ini kan selalunya terkadang ada agenda-agenda yang mepet waktunya di saat jam-jam selesai sholat gitu kan Nah jadi di saat mengikuti agenda virtual itu kan masih mengenakan mukena. Jadi yang ingin dipertanyakan apakah dibenarkan dalam Islam kita mengikuti kajian perhalakohan intensif ataupun kajian umum mengenakan mukena pakai atau tanpa pakai mihna di dalamnya. Gimana itu Ya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang tempat, maka tempat umum pertama ya. Tempat umum itu harus lengkap. Namun kalau kita berbicara tentang adab dalam taklim, ya, adab dalam taklim, memang adab dalam taklim itu adalah salah satu kata Rasulullah SAW. Ya, untuk laki-laki, ya, kenakanlah imamakum. Nah, imamakum itu apa? Ini pakai topi kebesarannya para ulama dan luaskanlah bukaan lengan baju kalian, pakailah jubah kebanggaan kalian. Nah itu kalau adab dalam taklim. Sehingga taklim itu sendiri, walaupun kita secara tempat ini ada tempat khusus, ya, apalagi gurunya laki-laki, hati-hati pakai mukena itu, nanti begini nampaklah ininya, gitu, ya. Itu satu. Kedua, kemudian menghormati majelis. Agar apa? Kenapa ya Imam Az-Zarnuji itu melihat kenapa banyak orang yang belajar, tapi dia tidak memperoleh manfaat dengan ilmunya. Ciri orang yang tidak memperoleh manfaat, dia nggak bisa nyampaikan lagi. Dia nggak bisa menyampaikan lagi kepada orang. Itu tandanya dia tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu. Jadi dalam kitab ada Ta'lim Fitorikit, ada Ta'lim Fitorikot Ta'allum,
Nah, gitu ya. Itu adab taklim itu adalah memakai pakaian yang apa namanya tuh kebesaran pakaian untuk menghormati taklim. Nah, ini bahasanya lain. Lihat nggak saya hari ini agak berbeda. Dalam hati Bu Popi, pantesan telat. Saya pakai pakaian ini pakaian saya kuliah, ini kerudung begini nih. Saya sampai nanya ke beberapa orang, apa harus saya pakai kerudung segi 4 itu yang ribet ini? Katanya, kalau mengisi taklim itu memang akan lebih serius. Tunggulah saya beli yang bunga-bunga nanti. Ya, biar lebih cantik ya maksudnya. Maksudnya lebih spesial, bukan bunga-bunga gimana ya, bukan. Maksudnya katanya walaupun ini belum kesepakatan dan tidak usah resah, kalau kita pakai pakaian yang langsung khimarnya katanya seperti ke dapur. Wallahu a'lam bishawab. Nggak usah tersinggung Neng Popi, nggak usah tersinggung ya. Saya itu lebih banyak pakai khimar langsung. Nah ini Mbak Eca, ya kaitannya dengan yang tadi. Pakailah pakaian lengkap untuk menghormati. Pakaian terbaik sekalipun kita ada di tempat khusus kita dan tidak apa-apa kita menggunakan mukena kita, tapi itu akan lebih lebih menghormati gurunya, apalagi kalau gurunya laki-laki, ya gurunya laki-laki begitu. Karena memang dengan laki-laki satu lagi ada pertanyaan satu lagi Umi. Itu kan terkadang kan kalau sholat berjamaah di masjid itu kadang-kadang siap kajian intensif kan perhalakuan itu kan kadang sering mengadakannya itu kan di masjid. Jadi selepas itu nanti sholat berjamaah. Nah terkadang ada wanita-wanita yang sudah contoh mungkin sebaya-baya ibu saya atau seumuran Umi gitu deh, atau bisa dikatakan udah mendekati menopause atau lansia gitu. Nah kadang-kadang ada tuh yang terlihat memang nggak mengenakan yang namanya pakaian yang pembalut kulit itu gimana hukum sholat yang digunakan di tempat umum begitu, maksudnya di dalam masjid itu tadi? Sholat itu dia wajib menutup semua aurat kecuali muka dan kuf. Jadi tidak ada berbeda pakaian kita lengkap dengan pakaian sholat. Sebetulnya inilah pakaian sholat kita. Nah, jadi kalau dia sholat dengan menutup itu semua, itu sah sholatnya. Kalau pertanyaan Mbak Eca tentang sholat. Tapi setelah di luar sholat itu, ya dia kan harus keluar dari tempat area wanita itu kan. Maka dia itu tetap harus memakai pakaian yang lengkap. Loh, tapi dia justru membuka mukenanya dan kelihatan rambutnya. Itu tugas Mbak Eca. Pelan-pelan dakwah. Pelan-pelan dakwah di situ. Apalagi kita anak muda, dakwahi orang tua ya. Ada caranya, ada adabnya. Bagaimana cucu-cucu Rasulullah mengingatkan orang tua yang salah wudunya, mereka berwudu begitu. Nah, itu termasuk adab. Ya, jangan pula orang tua itu kita pukul pundaknya, "Hei, Mak, tahu tak Mama? Mama ini masuk neraka nanti." Nah, janganlah begitu. Iya, Itu pula yang nggak ada adab nanti. Iya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat aku sekalian. Jazakillah khair Umi. Amin. Kita nanti masih membahas tentang An-Nur ya, karena An-Nur ini banyak sekali hukum yang berkaitan dengan kehormatan kita sebagai perempuan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kepada ibu-ibu semua, akhwat fillah, sister fillah. Saya mohon undur diri. Billahi sabilil haq, al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Afwan. Syukran ya Sehat selalu Umi.